Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mempersembahkan diskusi mata kuliah metode penelitian dan filsafat hukum. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana sebuah kasus hukum aktual dapat dijadikan bahan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga rancangan metode penelitian. Kasus yang kami angkat adalah putusan MK nomor 273 dari PUU strip 23 dari 2025 tentang sisa kuota internet. Kemudian judul kajian kami adalah implementasi putusan MK nomor 273 dari PUU strip 23 dari 2025 tentang sisa kuota internet dalam perspektif perlindungan konsumen. Saya Salwa Asyafia bersama saya Zaskia Orida Satifah. Saya Asyana Adi. Saya Fazil Norwetanu. Baik, masuk mulai ya perkenalannya. Terima kasih kepada moderator. Kajian yang akan dikaji adalah putusan MK nomor 273 dari peraturan undang-undang dari 23 dari 2025. Lahir dari uji materi terhadap peraturan Menteri Kominfo yang memperbolehkan penghapusan kuota internet setelah masa aktif berakhir. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan kemudian menyatakan bahwa sisa kuota yang telah dibeli konsumen adalah hak milik yang tidak boleh dihapuskan secara sepihak. Kemudian dari kasus ini ada beberapa masalah hukum yang dapat kita identifikasi untuk diteliti. Yang pertama, bagaimana implementasi putusan tersebut di lapangan? Apakah operator sudah menyesuaikan kebijakannya? Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi putusan baik dari sisi operator, pemerintah maupun konsumen? Kemudian, identifikasi masalah ini merupakan tahap awal yang penting dalam penelitian. Dalam metode penelitian, ini disebut penelitian, yaitu mengidentifikasi fenomena hukum dan merumuskannya menjadi pertanyaan penelitian. Sebagaimana petunjuk diskusi, penelitian hukum adalah kajian atas permasalahan hukum yang dapat dibuat sebagaimana reaksi atas hukum yang sudah diatur atau belum diatur serta fakta yang perlu dikaji. Oke, baik, terima kasih Asyan. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibacakan tadi dan telah diidentifikasi juga, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris atau sosiologis. Kenapa sih? Karena objek yang diteliti itu tidak hanya aturan hukumnya, tetapi juga implementasinya di masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan atau state to approach, yaitu mengkaji putusan MK, undang-undang perlindungan konsumen, dan peraturan terkait lainnya. Lalu yang kedua itu ada pendekatan kasus atau case approach, yaitu menganalisis putusan MK dan bagaimana kasus ini menjadi presiden. Lalu yang ketiga, pendekatan sosiologis, yaitu sociological approach, yaitu melihat dampak putusan terhadap perilaku operator dan kesadaran hukum konsumen. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan implementasi putusan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan itu adalah kualitatif karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam, bukan sekedar mengukur angka. Oke, baik, terima kasih Tia. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, sumber data terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada data sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer seperti putusan MK nomor 273 dari PUU strip 23 dari 2025, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, dan peraturan turunannya. Bahan hukum sekunder seperti buku jurnal, artikel, dan pendapat pakar ahli. Yang kedua ada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, yang bisa kita peroleh melalui wawancara dengan konsumen, perwakilan operator, dan pejabat Kementerian Kominfo atau BNRTI. Terus ada observasi terhadap kebijakan operator di aplikasi atau situs resminya, dan ada dokumentasi seperti kebijakan tertulis dari operator, laporan pengaduan konsumen, dan pemberitaan media.
Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami permasalahan. Nah, setelah data itu terkumpul, analisis data menggunakan model interaktif yang Max dan Huberman dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terima kasih atas pemaparan yang jelas dan sistematis. Saya ingin menanyakan satu hal pada Asya. Menurut Anda, dari identifikasi masalah yang telah disebutkan, mana yang paling mendesak untuk diteliti? Oke, baik, terima kasih mengenai atas pertanyaannya. Menurut saya, yang paling mendesak adalah mengerti implementasi putusan lapangan. Apakah pelaku sudah mematuhi putusan tersebut dan apakah konsumen sudah merasakan manfaatnya. Kemudian ini yang penting untuk menilai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kalau tidak, adakah alternatif metode selain method? Kalau alternatif metodenya itu mungkin bisa menggunakan mixed method, yaitu menggabungkan kualitatif dan kuantitatif itu sendiri. Misalnya, selain wawancara, kita juga bisa menyebarkan kuesioner untuk mengetahui seberapa besar sih persentase konsumen yang merasakan manfaat putusan ini. Kesimpulannya, kasus putusan MK tentang sisa kuota internet ini sangat potensial untuk dijadikan bahan penelitian penelitian. Mulai dari identifikasi masalah, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, hingga teknik pengumpulan data, semuanya dapat dirancang secara sistematis. Oke, jadi penelitian ini penting karena tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga melihat dampak nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sesuai dengan hakikat penelitian hukum sebagai kajian atas permasalahan hukum yang dapat dibuat sebagai reaksi atas hukum yang sudah diatur atau belum diatur, serta fakta yang belum dikaji. Demikianlah diskusi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.